Hamzah yang pakai kacamata. Ya. Ya, pimpin innal hamda sama-sama. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Baik, jazakallah. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallim alaihi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Allahumma ijma'na ma'hum fi jannatika jannatil firdaus a'la ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Anak ketua marhala. Ketua marhala mau ya? Oh iya. Kamu paling timur. Nih yang paling jauh nih. Lombok Timur. Kamu sini. Pimpin muwassafat ya. Ya jangan sampai lupa, ulangi. Terus yang keras sama-sama. Muwassafatut talibatul ma'hadil muwahhidin. Ayo, apa? Libatil ma'hadil muwahhidin. Salihul aqidah. Sama-sama. Salimul aqidah. Salimul aqidah. Salihul ibadah. Salihul ibadah. Matinul khuluq. Matinul khuluq. Qawiyah. Matin. Musaqqaful fikri. Musaqqaful fikri. Qawiyul jismi. Qawiyul jismi. Munazzam harisun ala. Harisun ala waqtihi. Harisun ala waqtihi. Munazzamun lisuhuni. Munazzamun lisuhuni. Nafi'un li ghairihi. Nafi'un li ghairihi. Baik, ini di Putri jarang diulang-ulang ya. Ya? Tetap, tapi kok enggak. Kelas 1 2 bagus hafalan. Kelas 4 ini, Baik. Males ngomong. Oke. Mudah-mudahan dia paku ya. Jadi sekali lagi ini harus diulang-ulang ya. Kalimatut thayyibah, kata-kata yang baik itu harus diulang-ulang ya, harus diulang-ulang. Baik. Nah, sekalian kembali kita berjumpa pada hari Rabu ya, 2 mingguan ya, 2 minggu sekali ya. 2 minggu yang lalu apa? Kopi. Iya, apa kopi kita mereknya? Oh, kenapa umat Islam harus kaya? Apa jawabannya? Karena agar bisa bab yang kelima dan
agar bisa mengoptimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, anakku sekalian, ini kelas 4 dan kelas 4 saja. Oke. Kita beri judul mengenal musuh, mengatur strategi. Apa? Mengenal musuh, mengatur strategi. Nah, ini obrolan kita ini, ya. Obrolan kita. Baik, Bapak sekalian, apa obrolan kita hari ini? Mengenal musuh, mengatur strategi. Baik, anakku sekalian, catat baik-baik dalam hatimu, dalam pikiranmu bahwa kita terus dan akan, kita sedang dan terus berperang melawan musuh-musuh abadi kita. Nah, ulangi bahasanya apa? Kita sedang dan terus akan berperang melawan musuh abadi kita. Nah, musuh abadi kita itu 3. Musuh abadi kita 3. Ya, silahkan sekarang itu yang kita diskusikan, mengenal, ya, 3 musuh abadi kita. Kalau kita tidak kenal musuh, maka kita tidak menganggap dia sebagai musuh. Bisa jadi kita anggap dia sebagai teman. Jadi padahal dia musuh kita, tapi karena kita tidak tahu dia musuh, kita berbaik-baik sama dia. Akhirnya kita justru dijerumuskannya. Maka perlu kita mengenal siapa musuh kita. Kenapa? Karena kita sedang berperang. Ini perasaan ini harus ada. Kita sedang berada di medan perang. Sampai kapan kita perang? Sampai Allah memanggil kita. Nah, musuh kita yang abadi. Jangan salah. Jangan teman dijadikan musuh, musuh dijadikan teman. Oke. Musuh yang pertama siapa? Jangan nulis, sekarang kamu yang menjawab. Ayo, siapa musuh kita yang pertama? Masya Allah, sini ya. Ini lah ya. Tepuk tangan untuk yang memberi jawaban. Ya. Ayo. Ya, siapa namanya? Menghadap sana, biar dilihat sama orang tuamu. Ya. Pertama itu hawa nafsu. Musuh pertama, sudah satu aja, yang banyak-banyak. Musuh pertama hawa, maksudnya bagaimana? Kenapa hawa nafsu musuh pertama? Kenapa dia musuh kita? Karena bisa dia bikin anak kita terjerumus, kita kayak hal negatif itu yang hawa nafsunya sudah kita melakukannya, padahal bisa ke positif. Ulang-ulang, pelan-pelan. Karena hawa nafsu bisa menjerumuskan kita ke hal yang negatif. Oke, syukran. Jadi selamat datang, Masya Allah. Sini duduknya nak, biar tambah cantik di depan sini. Ya. Nah, di situ, di belakang. Ya, musuh pertama kita namanya apa?
hawa nafsu. Nah, ada yang nggak punya hawa nafsu? Syahwat, ya, syahwat. Ya, sepakat. Musuh pertama apa? Hawa nafsu. Syahwat, ya, syahwat itu keinginan. Baik, syahwat. Baik, satu dulu ya, pelan-pelan. Musuh kedua kita apa? Musuh kedua. Ya, siapa yang mau jawab? Musuh kedua kita apa? Mana orangnya, mana ngomong? Ya, jangan takut-takut ayo. Udah 4 tahun di pondok tidak berani bicara, ayo. Ya, musuh kita yang kedua Pak. Ayo sini kamu. Sini. Masa kamu nggak tahu musuhmu? Oke. Kira-kira apa musuh yang kedua? Musuh yang kedua? Kira-kira aja, sebut aja. Apa? Jadi teman. Ya Rahman, teman musuh. Kejam sekali kamu ini. Setan. Hah? Apa? Setan. Setan. Ya, setan. Jadi musuh ini kita musuh itu sifat ini ya, bukan bentuk fisik. Kita terus akan bermusuhan dengan sifat ya, bukan dengan fisik. Oke. Nah, setan. Oke, ya, sepakat, sudah duduk. Musuh kedua kita namanya setan. Nanti setan itu ada berbentuk jin dan manusia. Tapi sifatnya yang kita benci, yang kita musuhi, bukan orangnya. Jadi ada orang bersifat setan. Nah, kita harus lawan, perangi sifatnya. Baik, setan. Oke, yang ketiga. Ya, yang ketiga. Siapa tadi? Ya, anak lelaki, silakan. Lingkungan yang bagaimana? Lingkungan berarti pondok musuhmu gitu. Makanya lingkungan yang bagaimana? Yang supaya jelas. Lingkungan enggak yang menjadi musuh. Makanya lingkungan yang seperti apa? Lingkungan, nah gitu. Karena lingkungan banyak, ada lingkungan baik, ada lingkungan jelek. Nah, lingkungan ya, lingkungan yang jelek, lingkungan yang itu yang musuh kita. Makanya kan kita sedang mengidentifikasi. Kita sedang apa? Apa identifikasi? Sedang merumuskan ini supaya jelas. Kalau kita bilang musuh kita teman, semua jadi musuh. Teman yang mana yang menjadi musuh? Gitu. Baik, hawa nafsu yang mana yang menjadi musuh? Baik. Tiga ini harus kita selalu waspadai kalau kita mau jadi orang sukses, baik dunia dan akhirat. Jadi kalau tidak kita peduli atau nggak kenal, pura-pura nggak tahu, maka kemungkinan besar kita akan gagal dalam kehidupan. Mungkin kita sukses di dunia, banyak harta, tinggi jabatan, tapi justru semuanya itu menjerumuskan kita masuk ke neraka. Berarti kita berteman dengan musuh. Jadi ingat, sukses menurut kita yaitu apa? Kesuksesan yang mendapat ridho Allah. Tulis itu. Kesuksesan yang kita maksud adalah kesuksesan yang diridhai oleh Allah.
Baik, pendengar sekalian dengarkan. Nah, kita sekarang bahas satu persatu. Baik, dengarkan sudah. Ya, ini syahwat, ya, hawa nafsu. Di dalam surat Yusuf itu dikatakan bahwa innan nafsa la ammaratun bisu. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mengajak kepada kejelekan. Kecuali hawa nafsu yang mendapat bimbingan rahmat dari Allah. Nah, keinginan, syahwat. Nah, syahwat itu ada berapa? Syahwat, keinginan yang membawa kita kepada kehancuran. Ada berapa pintunya? Pintu syahwat itu ada berapa? Pertama namanya syahwatul kalam. Nih, syahwat kalam. Sering ya, syahwatul kalam. Keinginan berbicara, syahwat kalam namanya. Ma baina syafatain. Ya, ada antara dua pipi namanya syahwat kalam. Nah ini, jadi yang harus kita pahami bahwa omongan kita itu, apa yang keluar dari mulut kita itu bisa menghancurkan kita, bisa menolong kita. Maka kita harus jaga. Pertama, syahwatul kalam, berarti harus kita perhatikan pembicaraan kita. Seringkali permusuhan terjadi disebabkan oleh omongan. Yang kedua, syahwat apa? Syahwatul batin. Syahwat perut, makan. Nah ini, makan. Yang ketiga, yang paling berbahaya, syahwatul faraj. Ma bainal fahizain. Syahwat kemaluan. Terus yang keempat, syahwatun nazar. Syahwat melihat. Ya, syahwat apalagi? Syahwat mendengar. Tambah lagi syahwat apa? Ustazah Fika? Syahwat menyentuh. Nah ini, jadi anak sekalian, tapi yang paling besar tadi tiga itu apa? Syahwat kalam, syahwat batin, syahwat faraj. Nah, ini yang harus kita sadari bahwa ketiga hal ini bisa menghancurkan kita. Bisa membuat Allah tidak ridha dengan kita. Dengarkan, ini satu kalimat yang perlu dicamkan anak. Babi itu hukumnya haram, tapi tidak ada ayat dan hadis merintah bunuh babi, enggak ada. Yang ada, jangan makan babi. Nah itu.
Kenapa? Karena di situ ada nilai mujahadah, nilai jihad, nilai perang. Kita memerangi diri kita, memerangi syahwat kita yang keinginan mau makan babi kita tahan. Nah, menahan keinginan itulah jihad kita. Ya. Jadi bukan babinya yang dibunuh, tapi kita yang menghindar. Jadi strateginya apa? Menghindar. Strategi dari syahwat itu apa? Menghindar. Tulis. Nah, itu mengatur strategi. Setelah kita mengenal, maka kita menghindar. Nah, ingat strateginya. Baik. Saya ulangi, tidak ada perintah apa? Membunuh. Nah. Apalagi syahwat, ya. Syahwat bicara, yaitu gibah dan lain-lain. Nah, gibah ini kan tidak bisa sendirian. Bisa nggak? Mau kita gibah, cerita sendirian di kamar. Siapa yang dengar nggak mau. Maka ketika kita berkumpul di situ ada geng-geng gibah, hindar. Lebih bagus menghindar. Bagaimana firman Allah dalam Al-Quran? Kisah tentang ulil albab. Siapa yang ingat? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wa idza marru bil lagwi marru kirama. Idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau dia berjalan kebetulan ketemu dengan lagha, perbuatan yang tidak bermanfaat, dia pergi. Tapi dengan salama, dengan tenang, dengan tidak menyakiti yang lain. Lo gibah terus dosa tidak pernah belajar lo. Itu tidak boleh. Menghindar. Ketika mulai ngomong, sebentar saya mau ke belakang ya. Jangan bilang mau kencing, kamu tidak kencing. Saya mau ke belakang, artinya belakang dia, nggak apa-apa, pergi. Mau kemana sebentar? Gak tahan. Ayo ini seru ini, betul ini kejadiannya, kamu kehilangan informasi. Kayak menteri aja kehilangan informasi. Tapi kita menghindar. Itu strategi yang paling. Ya. Jadi kejahatan harus kita hindari. Jauhi. Jauhi kehindarannya aja. Itu strategi yang paling bagus apa? Menghindar. Jangan pernah mencoba menguji iman. Nah, ini penting ini. Jangan menguji iman. Tidak boleh iman diuji dengan cara mendatangi kemaksiatan. Tapi yang ada justru meningkatkan keimanan. Tidak boleh menguji iman. Bagaimana menguji iman? Ini ada anak laki-laki jahat nih. Kamu nih cewek nih. Dia anak global. Saya berteman dengan dia saja. Jangan. Kamu dihabisi sama dia. Nggak bisa. Iman saya kuat. Nggak boleh. Ya. Ingat. Catat baik-baik. Catat baik-baik lagi. Bahwa kejahatan. Ya. Kejahatan tidak selalu terjadi karena keinginan, tetapi lebih sering karena ada kesempatan. Terus besar itu, huruf besar itu, ya, huruf besar itu. Apa ulangi kalimatnya? Kejahatan terjadi tidak selalu karena ada keinginan, tetapi lebih banyak disebabkan oleh adanya kesempatan. Maka strateginya apa? Hindari. Kesempatan itu jauhi. Ingat itu.
Coba sini. Sudah selesai? Nah, coba baca apa yang Kejahatan tidak selalu terjadi karena keinginan, tapi lebih banyak terjadi karena kesempatan. sebelumnya. Apa yang kamu catat sebelumnya? Jangan pernah menguji iman dengan kemaksiatan, tapi tingkatkanlah iman. Tapi kita harus Kita harus meningkatkan iman. Oke. Meningkatkan keimanan dengan cara mendatangi apa? Lingkungan keimanan. Nah, lingkungan yang baik. Masjid, ya lingkungan yang paling baik sekarang hanya ada di masjid. Di situ ada majelis taklim, ada rantilatul Quran, ada zikir. Maksud saya, begitu kamu ada berduaan, sepi, nah itu sudah cepat-cepat kamu hindari. Kalau tidak, berarti kamu sudah menjerumuskan dirimu. Saya kan sudah di pesantren, nah, tidak ada jaminan. Saya hafal Quran, tidak ada jaminan. 30 juz di otakmu, tidak ada jaminan. Kamu bisa melawan kejahatan. Ya, kenapa? Karena kejahatan itu dia bergeng. Sedangkan kamu sendirian. Maka strategi yang paling baik dalam menghadapi kejahatan, kemaksiatan adalah menghindar. Oke, itu. Jadi, saya ulangi tadi kalimat ini sudah masyhur ini ya. Semua orang mengatakan dan sepakat bahwa misalnya tidak ada keinginan makan di bulan puasa, namanya kita lagi puasa. Tetapi di kamar kita seharian di situ makanan banyak, lihat kiri lihat kanan sepi, ada godaan. Terutama hari Kamis lah, kalau puasa mungkin kuat hari Kamis sepi nih, kita makan. Padahal tadinya tidak ada keinginan untuk makan, tapi karena ada kesempatan. Yang lain juga begitu. Ya. Nauzubillah, misalnya kamu jalan berduaan sama anak tetangga. Pertama ngomongnya baik-baik. Nah, mulai melakukan dari omongan, akhirnya ke persentuhan. Nah, kenapa? Itu terjadi karena ada kesempatan. Tidak mungkin di masjid kamu lagi sholat, datang dia pacarmu, langsung nggak mungkin, karena di situ tidak ada kesempatan. Atau di depan orang tuamu nggak mungkin, atau di depan orang banyak nggak mungkin, kecuali yang sudah betul-betul bajingan. Kalau emang dia sudah bukan bajing lagi. Tahu bajing? Tahu bajing? Binatang itu loh, yang memakan kelapa itu namanya bajing. Dia hanya makan apa bajing? Kelapa, tidak pernah makan sate, nggak pernah. Makan bakso, nggak pernah. Tapi kalau bajingan, nah ini makannya, nah begitu. Itu sifat binatang. Oleh sebab itu, maka sekali lagi, apa strateginya untuk untuk kita tidak melakukan kemaksiatan, mengikuti hawa nafsu, menghindar syahwat. Dan kalian akan kejebak di sini. Ya, musuh yang paling beratmu sekarang ini adalah syahwat. Nanti syahwat ini bekerja sama dengan lingkungan. Lingkungan itulah yang disebut dengan kesempatan. Ya, oke. Kedua, ada satu hadis ya penting ini saya sampaikan. Kata Rasulullah, dengarkan. La yu'minu ahadukum. Lanjutkan. Ya, lanjut jangan. Bismillah. Ya. Hatta yuhib ma yuhibbu li nafsih. Ini masalah cinta. Betul hadisnya. Nah, tapi ada hadis yang lain. Hadis yang lain. Tentang hawa nafsu, tentang syahwat ini. Dengar padahal sering kita ucapkan ini, ya. Oke.
La yu'minu ahadukum, tirukan. La yu'minu ahadukum Hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Ulangi. Takuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Ulangi. Hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Qala Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Baik. La yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Artinya, sudah bahasa Arabnya? Sudah selesai? Pika sudah? La yuk. Kamu baiknya duduk sebelah sini. Sini duduk biar lebih gampang. Oleh bengkok. Bisa lihat? Baik. Artinya, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kamu sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, dalam kurung syariat Islam atau sunnah Rasul, dalam kurung sunnah Rasul. Baik. Fadhal iqra'i, belakang pojok. Coba bacakan artinya. Ya, apa artinya? Mengikuti dalam kurung sunnah Rasul. Ya, sudah. Nah, ini standarnya ini. Jadi, sudah. Banyu mulak belum selesai? Ya, terus. Oke. Ya, baca sama-sama. La yu Oke. Apa artinya? Sampai hawa nafsunya nanti. Oke. Di sini jadi hawa nafsu itu tidak boleh dibunuh, dimatikan, tapi dikendalikan. Nah, hawa nafsu itu tidak boleh dibunuh. Misalnya nafsu syahwat kepada laki-laki dibunuh, dikebiri, nggak boleh. Nah, tapi dikendali, apa pengendalinya?
syariat. Kalau laki-laki, saya bilang sama teman-teman laki, kalau kamu sudah nafsumu nggak bisa terbendung, sudah tamat aliyah nikah saja. Daripada terjerumus ke tempat yang begitu. Atau puasa, kata Rasulullah ya. Yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, hendaklah dia berpuasa. Begitu. Jadi hawa nafsu itu tidak untuk dibunuh, tapi untuk dikendalikan. Oke. Ya. Bagaimana mengendalikan syahwat makan? Kita senangnya makan terus. Nah, caranya ya harus menghindari tempat-tempat yang banyak makanannya. Bertemanlah dengan orang yang tidak suka makan. Allah kamu akan tidak banyak makan. Tidur, bagaimana syahwat tidur kita ini? Maunya tidur saja. Nah, begitu juga harus cari strategi yang paling pas untuk menghindari itu apa? Nah, misalnya apa? Agar tidak tidur. Berteman ya, teman yang paling ya, temanlah dengan orang-orang yang memang tidak atau jarang tidur. Dia akan mengajakmu melakukan aktivitas yang membuat kamu tidak tidur. Oke, nah sekalian waktu kita sudah habis, obrolan kita baru ke hawa nafsu. Ini belum kepada dua musuh yang lebih besar nanti diskusinya. Terutama hawa nafsu, insya Allah sudah kita berikan tool-toolnya. Tool, tahu tool? Tool, apa tool itu? Apa Ustaz Enggar, tool itu apa? Tool, T-U-U-ul, tool. Strategi, cara, toolnya. Oke, jadi tadi apa kalimat yang paling penting? Kejahatan atau kemaksiatan tidak selalu terjadi karena ada keinginan, tapi lebih sering terjadi, lebih banyak terjadi karena ada kesempatan. Saya yakin kamu tidak akan mungkin mau bolos di depan atau melakukan pelanggaran di depan Ustaz Hadijah. Ada Ustaz Hadijah di situ duduk, terus kamu melakukan pelanggaran. Mungkin enggak? Karena tidak ada kesempatan. Ini temboknya kok rendah ya? Kesempatan itu. Akhirnya kalian kemana? Kita terkena. Karena kesempatannya ada lubang di sana itu. Kita tembok. Itu sejarahnya. Tulis nantinya di tembok tahun sekian. Kalau ada cat sedikit. Ini pintu di tembok tahun sekian. Eksiden, kejadian. Itu menarik ya. Nah, apalagi peristiwa-peristiwa terjadi lalu kita di sini. Kenapa kita pasang CCTV? Untuk tidak ada kesempatan. Ya. Jadi sekali lagi ya, hindari kesempatan yang mengarah kepada kemaksiatan. Apa hadisnya diantaranya? Tidaklah ada dua laki-laki perempuan tanpa muhrim kecuali yang ketiganya adalah setan. Musuh kita setan. Setan itu siapa? Bisa jadi saya, bisa kamu, bisa apa? Karena setan artinya ba'uda, nanti kita bahas. Setan artinya jauh. Apapun yang menjauhkan kita dari Allah, maka itu setan. Setan. Apapun yang membuat kita jauh dari Allah, maka dia setan. Dan itu sekarang paling besar namanya HP. Itu HP itu bisa jadi setan, tapi dia bisa jadi malaikat rezeki bagi mereka yang memanfaatkannya untuk bisnis. Jadi jangan hancurkan HP-nya. Dari di Al-Mahidin ya, itu lain lagi itu ya. Hancurkan HP-nya untuk tidak ada kesempatan. Jazakumullah khairan katsiran, terima kasih. Ayo pegang dadanya, angkat tangannya. Halo, angkat tangannya. Pegang jantungmu. Mana tempat jantungmu? Oke, pegang jantungmu sebelah kanan. Jangan ini, yang pegang ini yang angkat ini memegang gitu.
Salah. Tangan kanan pegang jantungmu. Udah? Oke. Kita baca selawat dan istighfar. Ya. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata orang, hasil penelitian anakku sekalian, bila tangan kanan kau sentuhkan di jantung, lalu kamu sebut kalimat-kalimat thayyibah dengan khusyuk dan tenang sambil menghayati, maka aura-aura kemaksiatan, kejelekan akan lari darimu. Maka kesedihanmu akan hilang, kebencianmu akan berkurang, rasa dendammu itu akan sirna terus. Tapi karena jantungmu, sambil kau bacakan tadi ya, istighfar, salawat, tasbih, tahmid, tahlil, dan mengungkapkan kata-kata positif nanti akan kita sebut. Setelah itu, ya Allah, jadikanlah aku orang yang jujur. Ya Allah, jadikanlah aku orang penyabar. Ya Allah, jadikan aku orang pemberani dalam kebenaran. Jadilah aku orang yang mudah memaafkan. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mudah tersenyum. Ya Allah, kalimat-kalimat positif yang kamu ucapkan setelah membaca salawat istighfar tadi, lalu ditutup bi rahmatika ya arhamar rahimin. Maka aura-aura ke negatif itu hilang. Maka kamu akan dipenuhi dengan aura-aura positif. Itu masalahnya nak. Kamu bukan orang bodoh, bukan apa. Karena terlalu banyak aura negatif di dalam tubuh kita ini, sehingga kita suka gerak kayak orang ditindih gitu. Berat sekali. Bagaimana agar Allah wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak. Aku turunkan beban-bebanmu yang menindih pundakmu. Apa yang menindih pundak kita ini? Kedengkian, kebencian, rasa dendam, rasa sombong. Itu yang membuat kita akhirnya nggak bisa berlari kencang meraih cita-cita kita. Itu kita buang, kita turunkan dengan istighfar dan menghayati kalimat-kalimat thayyibah. Insya Allah kalian akan menjadi orang hebat di kemudian hari. Dan aku yakin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا